Ternyata masalah utama adalah di hambatan komunikasi antara anak dan orang tua, di mana orang tua masih menggunakan pola pengasuhan metode lama, yaitu menggunakan kekerasan verbal sebagai solusi. Mendidik dan mengasuh anak adalah tanggung jawab utama setiap orang tua. Masalah seringkali terjadi di setiap tahap tumbuh kembang anak. Semakin bertambah usia anak, semakin bertambah kompleks pula masalah yang akan dihadapi, terutama di masa remaja yang identik dengan masa puber. Remaja dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase remaja awal. Di sini mereka sudah bukan seperti anak kecil lagi. Fisik mereka sudah mulai tumbuh, bahkan tubuhnya sudah melebihi atau melampaui orang tuanya. Kemudian ada remaja pertengahan. Di sini mereka lebih percaya diri dengan karakter yang mereka miliki. Yang ketiga adalah remaja akhir. Mereka semakin mantap dan stabil di dalam pola pikirnya. Kemudian mereka sudah mencoba hidup sesuai dengan prinsip yang mereka yakini. Punya anak usia bayi atau balita, fisik kita yang capek. Punya anak usia remaja, giliran jiwa dan pikiran kita yang capek. Saya menemukan kata-kata itu di buku ini. Kenapa kok capek? Karena masalah sudah mulai berdatangan. Yang pertama, dengan masalah remaja kita, mereka sering membantah orang tua. Mereka sudah nggak mau diatur-atur lagi. Kemudian ada kecanduan HP, di rumah main HP, di mana-mana pun kumpul dengan temannya main HP. Ada lagi mereka tidak betah di rumah. Kebalikan dari yang main HP, yang tidak betah di rumah, ketika di rumah hanya untuk istirahat sama makan. Ada sibling rivalry, ini bertengkar dengan kakak atau adik. Semua ini jadi masalah ketika apa? Ya ketika itu terjadi di rumah. Kemudian ada pribadi yang sangat tertutup. Mereka menjadi remaja yang sangat tertutup, tidak mau bercerita dengan temannya, tidak mau bercerita dengan orang tua. Dikhawatirkan apa? Nanti akan terjadi sesuatu yang negatif. Ada lagi masalah mereka sudah mulai berbohong, krisis kepercayaan diri, tertarik kepada lawan jenis. Semua ini menjadi masalah jika itu memberikan dampak negatif kepada para remaja. Sebenarnya dari masalah-masalah tadi banyak faktor yang mengakibatkan masalah itu bisa terjadi. Tapi setelah dieksplorasi lebih dalam, ternyata masalah utama adalah di hambatan komunikasi antara anak dan orang tua, di mana orang tua masih menggunakan pola pengasuhan metode lama, yaitu menggunakan kekerasan verbal sebagai solusi pengasuhan. Contohnya, banyak sekali orang tua yang suka membandingkan anak-anaknya. Mosok ini nggak iso, lihatan Mas Bisma itu wis munakosya, kamu belum munakosya dan lain-lain. Nah, kata-kata ini menurut orang tua mungkin sebagai motivasi atau semangat untuk anaknya, tapi itu diterima anak sebagai sesuatu yang menyakitkan, seakan-akan dia tidak dicintai oleh orang tuanya. Nah, inilah yang harus dikelola untuk orang tua supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi lebih baik kepada anaknya. Nah, semua ada ilmunya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ilmu itu wajib kita cari sebagai orang muslim. Ketika kita menghadapi remaja, yang pertama, agar kita bisa meminimalisir masalah tadi atau memberikan terapi kepada anak-anak kita harus pahami karakteristik anak. Kita harus paham bahwa setiap anak itu berbeda, tidak ada anak yang sama. Walaupun kembar identik sekalipun, anak tidak akan sama. Setelah kita paham manfaatnya apa, kita bisa memberikan treatment yang baik untuk anak-anak kita. Oh, anak-anak kita ternyata seperti ini, berarti kita harus seperti ini. Tidak boleh dipukul rata. Kemudian kita juga memahami tumbuh kembang anak. Mereka ini sudah fase remaja, fase yang mereka ingin iki lo aku, iki lo Zulkifli, iki lo Nadir, seperti itulah. Sebagai orang tua harusnya apa yang kita harus belikan? Kita motivasi, kita arahkan ke jalan yang benar. Kita harus pahami pikiran anak. Anak yang sejak kecil membaca buku, rajin baca buku, dia akan lebih menjadi anak yang kritis, anak yang cerdas. Sehingga mungkin menurut orang tua, anak ini bisa dikatakan mungkin lama dan lain-lain. Padahal dia anak yang cerdas, dia bisa punya kemampuan untuk mempertahankan jawabannya. Lah, itu harus dikelola dengan baik supaya apa? Dia nantinya menjadi calon-calon pemimpin yang hebat. Kita harus pahami kepribadian anak. Kemudian ada 4 jenis kepribadian. Nah, ini juga kita harus pahami. Kita bisa praktekkan ketika ngajar bahwa ada 4 jenis kepribadian. Yang pertama, koleris, sanguinis, flegmatis, melankolis. Keempat anak ini berbeda-beda. Ketika kita tahu, oh anak ini tipe koleris, ya kita menghadapinya harus seperti ini. Oh anak ini melankolis, kita harus seperti ini. Oh anak ini
flegmatis, oh anak ini sanguinis, senangannya cari perhatian, ya kita harus seperti inilah. Itu harus kita miliki semua ilmunya. Supaya apa? Supaya kita bisa menerapkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang terakhir, sinergi cinta ayah dan bunda. Al-ummu madrasatul ulma. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Tapi ingat, ayah, bapak adalah kepala sekolahnya. Jadi di keluarga ketika ada anak yang baik, berarti hasil didikannya ibunya berhasil. Kalau ibunya berhasil mendidik, berarti ayahnya top, gitu. Ayahnya berarti berhasil. Nah, itulah yang harus kita pegang, bahwa tidak ada pokoknya ini tugas istri, ini tugas suami lah. Jangan sampai seperti itu. Tugasnya keluarga ya, ayah dan ibu harus ambil bagian di sana, nggak boleh saling melepas tanggung jawab. Nah, yang terakhir, di sini ada kalimat yang sangat keren, akan saya bacakan. Setiap waktu dalam perjalanan hidup kita adalah perubahan, termasuk dengan anak-anak kita. Dan setiap kita menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam perjalanan tersebut, sejumlah masalah akan menerpa dan menguji kesabaran kita dalam pengasuhan buah hati yang beranjak remaja. Terus dampingi mereka, seberat apapun masalah akibat perubahan tersebut. Ingatlah bahwa pada dasarnya mereka tetap merindukan kita, orang tuanya, sumber cinta yang selalu menyayanginya dengan tulus. Tepuk tangan.